Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan hari ini yang tertulis dalam kitab Mazmur 116 ayat 17. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Mula maho aleto dikku tu para dia nami. Ai dinggadu uhum ni Jahoba Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, judul renungan kita hari ini adalah tenang. Apa yang membuatmu bisa tenang? Apa yang bisa membuat saudara bisa hidup tenang? Mungkin ada berkata, ketika aku banyak uang, aku tenang. Ketika aku banyak harta, ketika aku lulus, ketika aku bisa dapat pekerjaan, aku sudah tenang. Benarkah itu? Mari jawab dan renungkan masing-masing. Tapi saya berkata belum tentu. Itu juga yang dirasakan oleh pemazmur. Pemazmur mau menyatakan dalam dirinya, kembalikanlah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadaku. Terjajak, tenang, rileks. Saudaraku, bagaimana supaya hidupmu rileks? Jangan membuat hidup kita tegang. Rileks saja. Enak sekali orang yang rileks dalam melakukan apa saja pun. Kalau kita rileks belajar, enak. Wah, sampai berjam-jam pun tidak terasa. Kenapa? Karena rileks, tenang. Nggak buru-buru. Nggak kebut-kebutan, nggak dipaksa. Jadi, rileks saja. Dalam hidup ini selalu usahakan rileks. Menghadapi tantangan dan ujian apapun, jika kita rileks dan tenang, mungkin akan terinspirasi. Apalagi di sini yang luar biasa. Pemazmur merasakan hidupnya tenang. Kenapa? Ia berdoa. Luar biasa, ia berdoa. Doa adalah salah satu membuat hidup kita tenang dan rileks. Kenapa? Bahwa pemazmur juga merasakan itu. Dia berdoa. Tidak bersandar kepada harta, tidak bersandar kepada uang, tidak bersandar kepada dunia ini. Tetapi dia menyerahkan hidupnya tenang. Kembalikan, hai jiwaku, tenang. Dia berdoa. Dan di saat berdoalah kita dapat melihat ketenangan itu akan muncul dalam hidupnya. Yaitu di saat kita itu dapat merasakan. Doalah salah satu solusi yang membuatmu dapat tenang. Saudaraku, ada pernah seorang bapak-bapak. Waktu dia kecil, dia mengembala kerbau. Di waktu mengembala kerbau, dia melihat lewat pesawat dari atas. Dia anggap pesawat itu adalah yang paling luar biasa. Maka di saat ada lewat pesawat, udah kecil dilihatnya. Mungkin sudah sebesar lilin atau sebesar apalah itu. Tapi di saat lewat hanya dengar suara. Si bapak ini di waktu kecil dia berkata, Tuhan, jika aku naik pesawat, aku sudah siap mati. Molo nung naik pesawat ya Tuhan. Mati petaho. Inna ibana. Di kemudian hari, saudara-saudaraku, dia merantau dan dia sukses di perantauan. Masih umur 40, dia sudah sukses dan punya harta. Dan ia mau ke luar negeri naik pesawat. Di saat dia teringat di masa kecilnya, di masa mengembala, karena dia pernah berkata, Tuhan, jika aku sudah naik pesawat, mati pun nggak apa-apa. Dan jika aku sudah naik pesawat sekali ini, aku sudah siap mati. Dan ingat kata-kata itu, maka dia ketakutan. Dia tidak bisa lagi tenang. Dia khawatir. Dia terus menggeluti, membuat hidupnya tidak lagi tenang. Karena tinggal 2 hari lagi akan dia pergi. Tetapi ketika itu membuatnya tidak bisa tidur. Hampir 2 malam tidak bisa lagi tidur. Sehingga ia
menelepon Pak Pendetanya. Pak Pendeta, bagaimana ini? Karena aku waktu kecil, waktu mengembala kerbau pernah berkata, setelah naik pesawat saya sudah akan mati. Maka Pak Pendetanya berkata, tenang, saudara, tenang Amang. Gak usah khawatir, gak usah kamu Amang, rileks saja. Wah. Saya mau berkata kepada Amang, berdoalah kepada Tuhan. Berdoalah, sehingga si Bapak ini berdoa dan menyerahkan nyawanya, menyerahkan hidupnya. Dan dia tidak lagi khawatir, dia tenang. Sekalipun itu ada terjadi. Saudara-saudaraku, dia sekarang sudah umur panjang, sudah tua. Bukannya mati. Tapi justru sering dia naik pesawat. Tapi karena dia terus tenang dan selalu berdoa. Karena itu hidup kita harus tenang. Maka kunci jawaban supaya kita rileks dan tenang adalah doa. Berdoalah seterusnya. Berdoalah hidupmu. Apapun pergumulan, dalam keadaan apapun, tenanglah dan berdoalah kepada Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman hari ini yang mengingatkan kami agar kami hidup penuh dengan tenang. Amin.